Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Ngaji Bareng Tarul Afkar. Kali ini kita akan membahas tentang korelasi antara pemerintah dan rakyat. Sebenarnya yang paling poinnya itu bagaimana sih cara memberikan nasihat, memberikan kritikan dan semacamnya kepada pemerintah. Karena dari kemarin kebijakan-kebijakan pemerintah mulai dari PSBB, kemudian new normal, apalagi sekarang isu-isu terhangatnya masalah BPJS, itu kerja dan semacamnya, itu banyak kontroversi. Dan di dunia medsos misalkan, itu banyak lontaran-lontaran yang sebenarnya tak layak. Barangkali memang maksudnya itu baik, tapi mengekspresikan niat itu yang masih belum cukup baik saya kira. Makanya dari sini kita akan membahas bagaimana sih relasi antara pemerintah dan rakyat. Tuh. Dan untuk pertama, sebelumnya kami bersama narasumber Kiai Imam Nahrawi. Bagaimana sih? Bagaimana? Alhamdulillah baik. Baik, kita mulai dari sebenarnya berangkat dari ayat itu ya, An-Nisa, ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri. Ulil amri itu sebenarnya siapa gitu? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian yang sangat saya hormati, malam ini kita akan coba membahas tentang negara dan relasi negara dengan masyarakat. Ini saya kira penting akhir-akhir ini karena perkembangan politik di Indonesia itu semakin menghangat, di mana kepercayaan masyarakat terhadap negara semakin rendah. Di sisi lain, negara juga memiliki power yang sangat kuat. Nah, sesungguhnya relasi yang ideal di dalam pandangan Islam itu seperti apa? Nah, saya ingin mulai dulu dari istilah negara ya, negara. Di dalam Islam sesungguhnya tidak dikenal bentuk secara spesifik bangunan sebuah negara. Apakah federasi, apakah kesatuan, apakah khilafah, apakah sultan, apakah imarah dan seterusnya. Dalam banyak ayat dan hadis sepertinya istilah-istilah itu sangat cair. Misalnya ayat yang dikutip tadi oleh moderator, atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Wa ulil amri minkum. Jadi dia menggunakan ulul amri. Amri berarti dia yang memegang kendali kekuasaan itu namanya imarah gitu. Nah, di dalam satu hadis yang lain dikatakan idza kharaja salasatun falyu'ammiru ahadahum. Di sini menggunakan kata falyu'ammiru. Itu artinya Nabi seakan-akan menyebut bahwa seorang pemimpin itu yang bisa menengah-nengahi persoalan yang akan terjadi namanya amir atau disebut dengan imarah. Nah, di dalam hadis yang lain Nabi juga bersabda bahwa as-sultanu dillullahi fil ardi, bahwa sultan itu adalah bayangan Tuhan atau naungan Tuhan yang ada di bumi. Nah, di sini Kanjeng Nabi menggunakan bahasa sultan. Di hadis-hadis yang lain kadang-kadang menggunakan khilafah, inni ja'ilum fil ardi khalifah, dia menggunakan kata-kata khalifah. Jadi sesungguhnya penggunaan istilah-istilah untuk menyebut sebuah tatanan kepemerintahan, tatanan negara itu sangat cair di dalam Islam. Bisa imarah, bisa sultanah, bisa khilafah dan seterusnya, tergantung kesepakatan sebuah negara itu mau disebut apa.
Nah, kalau Indonesia kan menyebut dirinya sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia atau sebut dengan NKRI. Saya kira itu bahagian dari ijtihadat para ulama-ulama, para founding father yang sangat cemerlang di masa-masa yang lalu. Berikutnya saya ingin mengutip sebuah hadis tadi yang sangat menarik menurut saya, yang menjelaskan relasi antara negara dengan masyarakat. Hadis ini sungguhnya banyak teksnya dan banyak diriwayatkan oleh para muhaddis. Ada banyak redaksi yang berbeda-beda, tetapi redaksi-redaksi itu sungguhnya mengacu kepada satu makna. Misalnya ada hadis yang tadi saya kutip bahwa as-sultanu dillullahi fil ardi ya'wihi kullu madlumin wa malhuf, katanya. Bahwa sultan itu adalah naungan Tuhan, apa istilahnya itu, dillu, jadi bayangan Tuhan, naungan Tuhan di bumi. Apa fungsinya? Fungsinya ya'wihi kullu madlumin wa malhuf. Fungsi sultan ini adalah tempat berlindung siapapun yang didolimi dan siapapun orang yang sedang hancur kehidupannya, porak-poranda pikirannya, porak-poranda hatinya. Jadi negara ini sungguhnya seperti kekasih. Dia tempat berteduh siapapun orang yang didolimi oleh sesamanya, dan tempat untuk berteduh siapapun orang yang kehidupannya hancur karena kedoliman dari kelompok yang lain. Jadi fungsi negara menurut hadis ini adalah ya'wihi kullu madlumin wa malhuf. Nah, ini penggalan yang kedua. Nah, yang paling penting menurut saya filosofi pertama itu, bahwa as-sultan dillullahi fil ardi. Jadi penguasa itu bayangan Tuhan. Bayangan Tuhan. Itu luar biasa itu. Bayangan Tuhan itu. Nah, bayangan Tuhan itu apa artinya? Nah, filosofinya begini. Kalau ada seseorang diangkat oleh masyarakat melalui mekanisme yang sangat beragam, bagaimana cara memilih pimpinan ya. Dalam fikih, dalam negara-negara modern juga punya sistem sendiri bagaimana cara memilih kekuasaan. Penguasa yang dipilih oleh masyarakat itu sesungguhnya sedang ditarik ke atas posisinya. Jadi yang awalnya dia misalnya di satu komunitas itu sangat beragam, ada orang yang beragama Hindu, ada orang yang beragama Islam, ada orang yang beragama Kristen, ada orang yang beragama kepercayaan, ada orang yang beragama ragam-ragam lah, sebagai negara yang plural misalnya ya. Kemudian ada seorang pimpinan yang dipilih, misalnya katakanlah dari Islam, sebagai negara demokrasi misalnya Islam. Nah, ketika dia dipilih, ditarik ke atas dia, nah yang awalnya dia Muslim, itu sekarang dia bukan lagi sebagai wakil dari Muslim itu. Dia adalah bayangan Tuhan di muka bumi ini, gitu. Karena dia bayangan Tuhan di muka bumi, maka dia harus bersikap seperti sikap Tuhan. Nah, kalau bahasa tasawufnya takhallaku bi ahlakillah, berakhlaklah dengan akhlak Allah. Jadi ketika pemimpin itu dinaikkan statusnya sebagai bayangan Allah di muka bumi, maka dia bukan menjadi pimpinannya umat Islam saja, bukan menjadi pimpinannya umat Hindu saja, seperti di Bali misalnya,
bukan hanya pimpinannya umat Kristen saja, tetapi pemimpin ini adalah bayangan Tuhan. Dia harus bersikap seperti sikap Tuhan. Tuhan bagaimana sikapnya? Takhallaku bi ahlakillah. Akhlak Allah itu ada di dalam Al-Quran banyak sekali. Maksudnya misalnya dalam konteks keadilan. Dalam konteks keadilan Allah berfirman, wa idza hakamtum bainan nasi antahkumu bil adli. Jadi hakim ini posisinya sama dengan sultan, karena dia sultan juga. Hakim, sultan itu sungguhnya bahasa-bahasa yang digunakan oleh Al-Quran untuk menyebut seseorang yang diangkat oleh Tuhan untuk mengambil satu kebijakan. Nah, kenapa ayat itu mengatakan wa idza hakamtum bainan nas, bukan wa idza hakamtum bainal muslimin, wa idza hakamtum bainal mu'minin, wa idza hakamtum baina apa, tapi bainan nas. Itu karena ketika hakim diangkat oleh komunitasnya, dia sungguhnya posisinya sama dengan posisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah berfirman, wa idza hakamtum bainan nas antahkumu bil adl. Jadi seorang pemimpin itu harus mengayomi kepada semua warganya tanpa memandang latar belakang agamanya, bahkan juga tanpa memandang latar belakang apa pekerjaannya. Sejahat-jahatnya manusia, sebaik-baiknya manusia, semua oleh Allah diberi rezeki misalnya. Selama Allah belum mematikan dia, sebelum Allah mematikan dia, Allah akan memberikan kehidupannya dia. Nah, negara sebagai wakil Allah di muka bumi, ya, dia harus bertindak seperti tindakan Allah itu. Itu artinya sebenarnya di dalam Islam mengajarkan bahwa pemerintah atau negara itu tidak boleh melakukan diskriminasi kepada warganya atas nama apapun. Karena dia sekarang ini posisinya sama dengan posisinya Allah. Dia bayangan Allah di muka bumi ini. Nah, kebijakan-kebijakannya harus mencerminkan bahwa dia mengayomi kepada seluruh masyarakatnya. Nah, ketika pemimpin yang seperti ini, ya, maka dalam hadis yang lain, as-sultanu dillullahi fil ardi akramahullahu man akramahu, ya. Allah akan memuliakannya siapa yang memuliakan sultan itu, dan Allah akan menghinakan siapapun yang menghinakan sultan. Itu artinya apa? Artinya ketika sultan dia sudah berposisi seperti posisinya Allah, dia mengayomi kepada seluruh masyarakat, seluruh umat manusia tanpa memandang latar belakang, maka kewajiban masyarakat adalah memuliakan, tidak boleh menghinakan. Nah, dalam konsep kenegaraan sekarang kita wajib mentaati, atau bahasa Qurannya atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Saya kira itu filosofi pemimpin itu. Jadi pemimpin ini penting keberadaannya karena posisi dia adalah sama dengan posisi bukan sama ya, dia ditunjuk oleh Tuhan untuk menjadi wakil dia di bumi, sehingga dia mewakili Tuhan, bayangan Tuhan tadi itu. Jadi ini orang penting ini. Makanya dalam konsep Al-Mawardi kan bahwa sistem pemerintahan itu sebenarnya sistemnya adalah teokrasi, bahwa pemimpin itu sebenarnya dipilih oleh Tuhan. Walaupun hakikatnya sebenarnya dia dipilih oleh masyarakat tadi itu. Oke, saya kira begitu.